Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi, NIM 221 dari Teknik Komputer kelas B angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sub materi dari sistem operasi, yaitu virtual memory. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu virtual memory. Nah, virtual memory itu merupakan sebuah fitur sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk dapat mengkomputasi kekurangan memori fisik atau RAM dengan mentransfer halaman atau page dalam data dari RAM ke hard disk. Nah, proses ini dilakukan sementara dan dirancang untuk bekerja sebagai kombinasi antara RAM dan ruang pada hard disk. Nah, sebagian besar dari sistem operasi modern itu yang mendukung virtual memory juga menjalankan setiap proses di ruang alam khususnya sendiri. Setiap program itu dengan demikian tampak memiliki akses tunggal ke virtual memory. Nah, pada komputer yang mendukung virtual memory itu akan disediakan virtual memory yang sangat besar dan diperuntukkan untuk programmer apabila memori fisik itu tersedia lebih kecil dari ukuran sebuah program. Maka dengan demikian itu programmer itu tidak akan perlu khawatir akan jumlah dari memori fisik yang lebih kecil, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan programnya. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana pada sebuah virtual memory ada memory map yang akan memetakan page atau halaman itu ke physical memory dan ke hard disk, di mana apabila page ini ingin mengakses physical memory atau RAM dan kemudian pada RAM ini sudah penuh, nah maka memory map ini akan memindahkan proses atau halaman yang lama ke dalam hard disk untuk memasukkan page atau halaman baru ke dalam physical memory atau RAM ini. Nah, kemudian ada demand paging. Nah, demand paging ini merupakan sistem paging dengan swapping page itu akan diletakkan, page atau halaman itu akan diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Nah, hal ini akan menyebabkan kebutuhan dari input output itu lebih rendah, kebutuhan memori juga akan lebih rendah, dan akan mengakibatkan respon lebih cepat dan lebih banyak user akan menginginkan. Pada proses itu akan disimpan di memori sekunder atau hard disk. Jika proses itu akan dieksekusi, maka proses akan dipindah atau di swap ke memori utama atau RAM. Swapping ini menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak akan pernah ditukar ke memori kecuali page itu diperlukan. Nah, jika page atau halaman itu diperlukan, maka akan dilakukan acuan ke page tersebut, tetapi jika acuan itu invalid maka dilakukan penghentian. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam demand paging ini sama dengan perangkat keras untuk sistem paging dengan swapping, yaitu table page dan memory sekunder. Yang selanjutnya itu ada page replacement. Nah, page replacement ini diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, namun tetapi tidak ada frame bebas yang tersedia, maka sistem itu harus menemukan suatu frame yang tidak digunakan dan membebaskannya. Nah, langkah-langkah page hold yang diperlukan pada page replacement itu yang pertama, mencari lokasi page yang diharapkan pada disk. Nah, kemudian itu page itu kemudian akan dicari frame yang kosong, kemudian akan dibaca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, dan terakhir itu mulai kembali proses user. Nah, kemudian ada algoritma page replacement. Nah, terdapat beberapa algoritma pada page replacement. Setiap sistem operasi atau itu mempunyai skema yang unik. Nah, algoritma page replacement secara umum itu diinginkan yang mempunyai rata-rata page hold rendah. Nah, algoritma dievaluasi dengan menjalankan pada string tertentu dari memori reference string. Nah, string acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan penyimpanan dari memori acuan. Nah, algoritma page replacement juga itu memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu ada first in first out atau FIFO,
kedua itu ada algoritma optimal, dan yang terakhir itu ada algoritma less friendly user atau LRU. Yang pertama ada first in first out atau FIFO. Nah, pada algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana. Di dalam algoritma ini sistem operasi menyimpan jejak semua halaman dalam memori. Kemudian halaman paling pertama data akan terletak pada awal antrian. Nah, setiap kali halaman yang akan diganti, halaman yang paling depan itu akan dihapus. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada reference string, ini reference stringnya. Nah, kemudian page frame-nya. Di sini ada 3 page frame. Nah, kemudian yang page yang pertama itu yaitu 7. Kemudian akan dicek apakah pada page frame ada page 7. Apabila tidak ada, maka akan terjadi yang namanya page fault. Nah, setelah terjadi page fault, maka page 7 ini akan dimasukkan ke dalam page frame. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada 0, seperti yang sebelumnya akan dicek apakah 0 ada atau tidak. Apabila tidak ada, maka akan terjadi page fault. Kemudian 0 itu akan dimasukkan ke dalam page frame. Yang selanjutnya 1, seperti halnya kedua page sebelumnya, dia akan dimasukkan dan akan terjadi page fault karena 1 tidak ada di dalam page frame. Nah, kemudian berikutnya itu ada 2. Nah, yang pertama dilakukan itu akan dicek apakah angka 2 ini ada atau tidak di dalam page frame. Apabila tidak ada, akan terjadi page fault. Dan kemudian karena page frame-nya sudah penuh, maka akan terjadi penggantian satu page. Nah, kita tahu tadi bahwa first in first out atau FIFO ini akan mengganti page yang paling pertama masuk. Nah, kita bisa lihat, yang page 7 ini merupakan page yang paling pertama masuk, jadi dia digantikan dengan page 2. Selanjutnya di page 0, karena page 0 ini telah ada di dalam page frame, maka tidak akan terjadi page fault. Akan dilanjutkan ke reference string selanjutnya hingga selesai. Kemudian itu ada algoritma optimal. Pada algoritma ini halaman yang diganti merupakan halaman yang paling lama tidak digunakan. Algoritma ini merupakan algoritma yang sulit diimplementasikan di dalam sistem operasi dikarenakan sistem operasi tidak dapat memprediksi seluruh halaman tersebut belum digunakan. Nah, pada waktu tertentu algoritma ini tidak dapat diprediksi semua hal yang diperlukan. Contohnya seperti ini reference stringnya, kemudian page frame-nya ada 4, di mana page yang pertama itu 3, karena dia tidak ada di dalam page frame, maka akan terjadi page fault. Kemudian 3 ini kita masukkan sampai ke 0. Kemudian karena di sini tidak akan terjadi page fault sampai di sini, maka kita akan melangkah ke yang page 4. Nah, di sini kita bisa lihat pergantiannya itu dilakukan sesuai page yang tidak akan dijalankan ke depannya. Ini yang paling lama tidak dijalankan ke depannya. Nah, di sini kita bisa lihat 3 itu dijalankan setelah 4, kemudian 2 setelah 3, 0 setelah 1. Setelah 2, karena 1 ini paling belakang dijalankannya, maka 4 ini akan 1 ini akan digantikan oleh 4. Begitu seterusnya hingga page terakhir. Terakhir ada less user atau LRU. Pada algoritma ini halaman akan diganti dengan yang paling baru digunakan. Pada algoritma ini didasarkan pada halaman yang paling sering digunakan pada masa lalu, yang kemungkinan digunakan sangat berat dalam beberapa instruksi berikutnya. Contohnya ada gambar ini di mana terdapat beberapa reference string. Pada gambar ini terdapat 3 page frame, dan page reference yang pertama itu ada 7, di mana 7 ini akan dicek dulu ke page frame-nya apakah dia ada di dalam ataupun tidak ada. Nah, apabila dia tidak ada, maka akan terjadi page fault. Nah, kemudian setelah terjadi page fault, maka reference string 7 ini akan dimasukkan ke dalam page frame. Nah, kemudian reference string selanjutnya itu 0 dicek apakah tidak ada atau tidak ada. Karena dia tidak ada, maka akan terjadi page fault sekali lagi, dan kemudian 0 akan dimasukkan ke dalam page frame. Nah,
Kemudian page string selanjutnya itu ada satu, di mana dia tidak ada di dalam page frame sehingga terjadi page fault. Kemudian satu akan dimasukkan ke dalam page frame. Selanjutnya reference string nomor 2, di mana dia tidak ada di dalam page frame dan page frame-nya telah penuh, maka akan terjadi penggantian halaman atau page. Nah, untuk LR7 ini penggantian halamannya dilihat dari page yang paling lama tidak digunakan. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, yang terakhir digunakan atau diakses itu page 1. Nah, setelah page 1 ini kita mengakses page 0, dan yang paling terakhir diakses yaitu page 7, sehingga kita menggantikan page 7 pada page frame ini dengan page nomor 2. Nah, kemudian kita memasukkan reference string yang selanjutnya itu ada 0, di mana dia telah ada di dalam page frame sehingga tidak akan terjadi page fault. Dan kemudian akan berlanjut ke page selanjutnya, di mana sini ada page reference string 3. Karena dia tidak ada maka akan terjadi page fault dan akan terjadi penggantian page. Nah, seperti page yang nomor 2, kita mengganti berdasarkan page yang paling lama diaksesnya. Nah, kita lihat sini page yang terakhir kita akses 0, kemudian setelah 0 ada 2, dan kemudian yang terakhir kita akses itu yang 1, maka 3 ini akan menggantikan tempat dari page 1. Begitu seterusnya sampai page yang terakhir. Yang kemudian itu adalah alokasi frame. Alokasi frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Nah, meskipun terdapat beberapa variasi mengalokasikan frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar yang jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Nah, jumlah minimum frame per proses itu ditentukan oleh arsitektur, di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame itu ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi page fault, sebuah eksekusi instruksi selesai. Instruksi harus di restart kembali. Misal mikrokomputer itu menggunakan memori 128K yang dikomposisikan dengan halaman ukuran 1K, maka terbentuk 128 frame. Jika sistem operasi menggunakan 35K, maka 90 frame sisanya digunakan program user. Nah, bila suatu program menyebabkan page fault sebanyak 93 kali, maka menempati 93 frame bebas tersebut. Nah, jika terjadi page fault ke 94 dari 93 frame yang tersisa, harus dipilih salah satu untuk diganti yang baru. Bila program selesai, maka 93 frame tersebut akan dibebaskan kembali. Nah, terdapat dua bentuk dari algoritma alokasi, equal allocation dan propositional allocation. Nah, equal allocation itu merupakan algoritma yang jika terdapat n frame dan n proses, maka setiap proses dialokasikan ke sejumlah frame yang sama, maka akan terbentuk n per n frame. Nah, untuk proportional allocation itu setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya. Jika ukuran virtual memory untuk proses P1 adalah S1 dan total jumlah frame yang tersedia adalah M, maka frame ke AI dapat dialokasikan ke proses PI sama dengan AI dengan SI per S kali N. Di sini terdapat contohnya di mana N-nya sama dengan 64, SI-nya 10, dan S2-nya 127, maka A1-nya itu sama dengan 10 per 137 kali 64 yang menghasilkan 5. A2-nya itu 127 per 137 kali 64 menghasilkan 59. Kemudian ada alokasi global dan lokal. Halaman replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiprosesor yang berpotensi mendapatkan frame, algoritma page replacement dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu global replacement dan
local replacement. Nah, global replacement ini mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi satu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame meskipun frame tersebut itu sedang dialokasikan ke proses yang lain. Nah, pada local replacement sendiri itu jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Nah, kemudian ada masalah dari alokasi global. Yang pertama, proses tidak dapat mengontrol rata-rata page fault-nya. Nah, kemudian sejumlah halaman pada memori sebuah proses tidak hanya bergantung pada perilaku paging untuk proses tersebut, tapi juga perilaku paging pada proses lainnya. Yang terakhir ada tracing. Apabila terdapat proses yang tidak mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum, terdapat sejumlah page yang sedang aktif digunakan. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi default, sehingga harus mengganti beberapa page. Tetapi karena semua page tidak digunakan, harus menggantikan page yang tidak digunakan lagi kemudian. Konsekuensinya itu sering terjadi page fault lagi dan lagi. Proses berlanjut pada page fault, mengganti page untuk page fault dan seterusnya. Kegiatan aktivitas paging yang tinggi seperti tracing, sebuah proses mengalami tracing jika menghasilkan lebih banyak output untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan penggunaan local replacement.